Ini dia dari gambaran sistem periodik terdiri atas 7 periode dan 18 golongan. Periode 1 itu adalah dari kiri ke kanan, berarti dari unsur H ke unsur helium. Periode 2 unsur Li atau litium, Be, berilium sampai ke unsur neon. Jadi dari kiri ke kanan itu adalah menyatakan periode. Berarti periode 1 H sampai helium, periode 2 litium sampai ke neon, periode 3 natrium Na sampai ke argon Ar, periode 4 kalium K sampai ke kripton Kr, periode 5 rubidium Rb sampai ke xenon Xe, periode 6 cesium Cs sampai ke radon Rn, periode 7 francium Fr sampai ke UUO. Ini tadi yang Ibu katakan penulisan unsur 3 huruf yaitu berdasarkan nomor urut. Sedangkan golongan itu dibagi atas 2. Jika pada sistem lama itu adalah golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama dilambangkan dengan huruf A, kita lihat pada 1A, 2A, 3A, 4A sampai 8A. Sedangkan golongan transisi yang dilambangkan dengan huruf B itu nanti kita lihat di sana ada golongan 3B, 4B, 5B sampai ke golongan 2B. Itu pada grafik gambar pada bawah, yaitu skandium sampai ke zirkon, kemudian sampai ke Cm. Dan periode ini sekarang yang periode 7 dan 18 golongan itu dimulai dari golongan 1A menjadi golongan 1, golongan 2A menjadi golongan 2, golongan 3B menjadi golongan 3, golongan 4B menjadi golongan 4, golongan 5B menjadi golongan 5, dan berakhir pada golongan 8A menjadi golongan 18. Oke, tadi kita sudah belajar perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Sekarang kita membahas tentang campuran. Campuran itu dibedakan berdasarkan larutan pembatasnya. Campuran dibagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Pada campuran homogen, larutan pembatas tidak nampak, sedangkan campuran heterogen, larutan pembatasnya nampak. Ini kita lihat. Contohnya larutan sirup dengan campuran minyak dan air. Larutan sirup dikatakan campuran homogen karena tidak bisa dibedakan yang mana sirup, yang mana air. Demikian juga dengan garam ataupun larutan gula. Sedangkan campuran minyak dengan air dikatakan campuran heterogen karena biasanya akan jelas nampak di mana komponen minyak dengan air. Dari campuran homogen dan campuran heterogen tadi dibedakan. Campuran homogen dikatakan larutan, sementara campuran heterogen dibagi lagi, ada koloid, ada suspensi, yang dibedakan berdasarkan ukuran, berdasarkan fasa dan kestabilannya. Contoh dari larutan kita lihat ada larutan gula, larutan garam, spiritus, cuka, air laut, udara bersih sampai ke bensin. Sedangkan koloid kita misalkan ada sabun, susu, santan, jelly sampai ke mayonnaise. Yang termasuk suspensi atau dispensi kasar itu dia campuran air sungai yang keruh, campuran air pasir, campuran kopi. Nanti kan kopi setelah lama-lama akan terjadi endapan. Ada juga dia campuran air dengan minyak. Senyawa natrium klorida atau garam dapur itu dibentuk dari reaksi antara kation dan anion. Kationnya adalah Na positif, anionnya adalah Cl negatif. Di mana ion dari natrium positif dengan Cl negatif saling menyumbangkan membentuk senyawa baru natrium klorida yang saling menetral. Dari unsur ada sifat-sifat, yaitu sifat asam, basa, dan garam. Sifat khas yang pertama adalah masalah rasa. Asam rasanya asam atau masam, basa rasanya pahit, garam rasanya asin. Yang kedua berdasarkan pH. Asam pH-nya lebih kecil dari 7, basa pH-nya lebih besar dari 7, sifat garam derajat pH-nya sama dengan 7 atau dikatakan netral. Dari kertas lakmus, asam memerahkan kertas lakmus, basa membirukan kertas lakmus, sedangkan garam tidak merubah warna kertas lakmus. Dari segi gugus, asam menghasilkan ion H positif, basa menghasilkan ion OH negatif. Dari segi sifatnya di tangan,
Kita lihat basa bersifat kaustik atau menimbulkan rasa licin di tangan, sedangkan asam bersifat korosif atau dapat menimbulkan karat. Ini dia skala dari pH antara asam, basa, dan garam. Dari posisi 7 ke 0 itu dikatakan bersifat asam, dari posisi 7 ke 14 dikatakan bersifat basa. Semakin kecil angkanya pada asam atau semakin mendekati angka 0 berarti merupakan asam kuat, semakin mendekati angka 7 berarti merupakan asam lemah. Kebalikannya dengan basa, semakin mendekati angka 14 dia basa kuat, semakin mendekati angka 7 dia merupakan basa lemah. Ini dia contoh dari berbagai jenis asam beserta reaksi ionisasinya sampai ke valensinya. Dari asam klorida sampai asam benzoat semuanya menghasilkan gugus H positif dan bereaksi dengan gugus negatif, mulai dari F negatif sampai ke senyawa C6H5COO negatif. Kebetulan di sini dinampakkan valensi asamnya adalah 1. Kenapa dia dikatakan 1? Berarti hanya bermuatan positif 1. Kita lihat untuk H2S. Valensi asamnya dibuat 2, berarti ada 2 gugus H positif, berarti 2 dikali positif 1 hasilnya 2. Untuk gugus H3PO3 hanya positif 1, ada sebanyak 3, makanya dikatakan valensi asamnya ada 3. Ini dia contoh dari basa beserta reaksi ionisasinya, dimulai dari natrium hidroksida sampai ke besi 3 hidroksida. Semuanya menghasilkan gugus OH negatif. Di sini dibuat valensi asamnya ada dia 1, 1, 2, 2. Ini sebenarnya untuk nilai basa. Contoh dari garam yang merupakan reaksi dari asam tambah basa. Natrium klorida dibentuk dari asam klorida tambah natrium hidroksida yang sifatnya netral. Kalium klorida yang dibentuk dari asam klorida tambah kalium hidroksida masih bersifat netral. Natrium sulfat dari asam sulfat tambah natrium hidroksida sifatnya juga netral. Kita lihat pada amonium klorida. Amonium klorida dibentuk dari asam klorida tambah amonium hidroksida. Sifat garamnya mengarah ke asam, berarti di sini yang terjadi adalah asam kuat. Antara asam sulfat dan amonium hidroksida menghasilkan amonium sulfat, dia juga menghasilkan garam yang bersifat asam, berarti asamnya merupakan asam kuat. Beda lagi dengan natrium karbonat. Natrium karbonat merupakan reaksi dari asam karbonat tambah natrium hidroksida. Sifat garamnya bersifat basa, berarti di sini basanya yang dominan atau basanya yang kuat. Demikian juga dengan kalium sianida yang merupakan reaksi asam sianida tambah kalium hidroksida. KOH merupakan basa kuat sehingga garam bersifat basa. Untuk menentukan sifat dari suatu zat apakah dia bersifat asam, basa, digunakanlah indikator. Indikator ini adalah bahan yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman dari suatu zat terbagi 2, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alam atau alami berarti bahan-bahannya terbuat dari alam. Contohnya ada bunga mawar, kembang sepatu, kunyit, kulit manggis. Di mana ekstrak tanaman ini biasanya tanamannya akan dihaluskan, diambil ekstraknya atau diambil airnya, kemudian dilakukan seperti proses titrasi pada larutan yang akan ditentukan apakah dia bersifat asam atau basa. Contohnya dari kubis merah yang warna aslinya ungu, ternyata pada larutan asam dia menghasilkan warna merah, pada larutan basa dia menghasilkan warna hijau. Bunga mawar yang warnanya adalah merah muda, pada larutan asam dia tetap merah muda, pada larutan basa dia berwarna hijau. Bayam merah demikian juga halnya. Kunyit yang berwarna jingga pada larutan asam menghasilkan warna kuning, pada larutan basa menghasilkan warna merah. Sedangkan pada tes kertas lakmus yang tadinya berwarna biru dicelupkan pada satu larutan ternyata dia berubah menjadi merah, berarti kita katakan larutan bersifat asam. Kebalikannya dengan lakmus merah, kita masukkan pada satu larutan kertas lakmus berubah menjadi biru, berarti sifat larutan bersifat basa.
Ini dia dari indikator asam basa yang merupakan indikator buatan mulai dari asam pikrat sampai ke metil ungu. Dengan kisaran pH-nya langsung ada, perubahan warna juga nampak. Contohnya dari brontimol blue atau BTB biru timol. Dia yang berwarna merah kuning dengan kisaran berada antara 1,2 sampai 2,8. Berarti dia dominan untuk identifikasi asam. Kita ingat kembali, di bawah 7 adalah identifikasi untuk asam, di atas 7 adalah identifikasi basa. Ini dia masih dominan untuk indikator asam basa. Contoh dari beberapa senyawa asam dan senyawa basa dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat dari jeruk sampai ke susu, sedangkan untuk basa mulai dari sabun mandi sampai ke pupuk. Oke, ini dia beberapa nama garam yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amonium klorida yang digunakan untuk bahan bubuk baterai, amonium sulfat yang digunakan untuk pupuk, kalium nitrat juga pupuk, magnesium sulfat yang merupakan garam Inggris, natrium bromida untuk bahan film, natrium klorida itu garam dapur kita sehari-hari yang dikatakan garam meja. Natrium fluorida juga kita temukan pada pasta gigi, sedangkan tembaga sulfat itu kita temukan pada fungisida. Dari campuran yang kita katakan tadi merupakan gabungan dua unsur atau lebih, tetapi tanpa melalui reaksi kimia, bisa kita pisahkan langsung dengan beberapa cara. Di sini ada pembahasan tentang filtrasi, destilasi, sentrifugasi, kromatografi, dan sublimasi. Nah, kita beri satu contoh dekantasi, yaitu dengan cara pemisahan dengan cara menuangkan. Contohnya, menuangkan cairan yang ada pelarutnya dengan cara mengendapkan pun bisa. Sementara filtrasi itu adalah pemisahan dengan cara menggunakan kertas saring. Misalkan kita mau memisahkan larutan santan, itu kita gunakan saringan, atau contoh nyata paling jelas itu sekarang kita menggunakan teh celup. Bubuk teh dibungkus dengan kertas saring, kita cukup mencelupkan tanpa perlu menyaring, tinggal lari larutan dari teh celupnya keluar untuk memberikan warna pada larutan gula. Sentrifugasi prinsip dasarnya adalah dengan cara mempercepat proses pengendapan dengan gaya sentrifugasi pada partikel, yaitu prinsip dasar kerja blender atau mixer. Sedangkan kromatografi itu didasarkan pada pemisahan berdasarkan mobilitas partikel-partikel zat yang bercampur. Biasanya ini digunakan untuk tes doping atlet, ataupun tes untuk pemisahan warna, ataupun juga untuk tes untuk penggunaan narkoba pada urin seseorang. Destilasi fraksinasi adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Ini paling sering dilakukan untuk proses pembuatan penyaringan air mawar, pembuatan minyak nilam, ataupun pembuatan minyak kayu putih. Jika dia dalam bentuk destilasi fraksinasi, ini adalah pemisahan sulingan minyak bumi. Sublimasi itu biasanya digunakan untuk kapur barus, di mana kapur barus itu akan dipanaskan, kemudian uapnya ditampung dengan cara di bagian atas dibuat dia es untuk pendingin. Setelah kita biarkan dingin beberapa saat uapnya, nanti pada balik piring yang ada es batu akan muncul kristal yang itu dikatakan kristal kapur barus yang diperoleh dengan cara sublimasi. Dari perubahan-perubahan zat yang ada kita pemisahan, ada dikatakan perubahan zat di mana dia mengalami perubahan fisika ataupun perubahan kimia. Proses perubahan padat ke cair, cair ke gas, dari gas kembali ke padat atau siklus Daur hidrologi itu juga termasuk perubahan fisika. Ciri-ciri perubahan fisika dan kimia yang pertama, perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, perubahan kimia menghasilkan zat baru. Yang kedua, perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula atau bersifat reversibel. Perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula atau dikatakan bersifat irreversibel. Pada perubahan fisika, sifat asli unsur penyusunnya masih nampak, sedangkan pada perubahan kimia, sifat asli unsur penyusunnya tidak. Contoh perubahan kimia ini dia. Perkedel yang kita goreng, dia mungkin bisa gosong, kawat bisa menjadi
kawat atau paku bisa menjadi berkarat. Misalnya kita menggunakan supradin atau CDR tadi yang berbentuk padat, kita larutkan ke air, dia akan meleleh dan membentuk uap atau gelembung gas. Telur yang kita goreng juga termasuk perubahan kimia. Dari semuanya ini kita tetap membahas tentang massa jenis zat, di mana dikatakan Rho sama dengan M per P pada prinsip rumus segitiga. Jika dia berdampingan kiri kanan berarti dia dikalikan, jika dia atas bawah berarti dibagikan. Kita disuruh mencari nilai P, berarti kita tutup P, kita dapatlah P sama dengan M per V, karena M dengan P itu atas bawah. Kita disuruh mencari M, kita tutup segitiga M, kita dapat Rho dengan V berdampingan, berarti kita dapat massa adalah hasil kali dari massa jenis terhadap volume. Kamu disuruh mencari V, tutup V, berarti tinggal M per Rho, berarti volume adalah hasil bagi dari massa terhadap volume. Ini dia contoh untuk menentukan massa jenis zat. Diketahui 2 meter kubik kayu dengan berat 1800 kg, kamu disuruh menghitung nilai Rho. Karena M sama dengan 1800 kg, volume 2 meter kubik, berarti kita dapat Rho sama dengan 1800 per 2 sama dengan 900 kg per meter kubik. Contoh soal yang kedua, zat dengan volume 8 cm kubik dengan massa 63,2 gram, berapakah massa jenis zat? Sama. Kita dapat nilai M 63,2 gram, nilai P 8 cm kubik, ditanya Rho. Berarti Rho sama dengan M per P sama dengan 63,2 per 8, berarti kita perolehlah nilai Rho-nya 7,9 gram per cm kubik. Oke adik-adik, ini yang kita dapat untuk menentukan dari klasifikasi materi, kiranya bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Salam sehat.